Hai, perkenalkan saya Rosa Virginia Kiik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim berasal dari bahasa Yunani dari asal kata en dan sim. En artinya di dalam, sedangkan sim artinya ragi. Jadi, enzim adalah senyawa organik yang tersusun atas protein dan dihasilkan di dalam sel dan berperan sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia. Yang berikut adalah komponen penyusun protein enzim. Berdasarkan pembentukannya, protein enzim dibedakan menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana adalah enzim yang seluruh komponen penyusunnya terbentuk dari protein. Sedangkan enzim kompleks atau enzim konjugasi tidak semuanya terbentuk dari protein. Contohnya, apoenzim. Apoenzim adalah senyawa yang tersusun dari protein, sedangkan prostetik itu tidak semua tersusun dari protein. Yang berikut adalah sifat enzim. Yang pertama, sebagai biokatalisator. Yang kedua, enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Yang keempat, dapat bekerja secara spesifik. Yang kelima, enzim dapat bereaksi dengan asam dan basa. Yang keenam, enzim juga merupakan koloid. Yang ketujuh, enzim juga dapat digunakan berulang kali. Yang berikut adalah fungsi enzim. Yang pertama, sebagai biokatalisator, yaitu mampu mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya, tapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, sebagai modulator, yaitu mampu mengatur reaksi yang acak menjadi berpola. Yang berikut adalah klasifikasi enzim. Yang pertama, berdasarkan tempat kerja enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah endoenzim. Endoenzim adalah enzim yang bekerja di dalam sel atau enzim intraseluler. Yang kedua adalah eksoenzim, adalah enzim yang bekerja di luar sel atau enzim ekstraseluler. Yang kedua, berdasarkan cara pembentukan enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama, enzim konstipasi adalah enzim yang terbentuk karena pengaruh adanya enzim atau substrat. Yang kedua adalah enzim adaptis. Enzim adaptis adalah enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Contohnya enzim beta-galaktose. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu yang bagaimana yang diperlukan untuk enzim bekerja. Suhu yang optimum sangat dibutuhkan oleh enzim untuk bekerja. Sedangkan kalau suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengakibatkan enzim tersebut terdenaturasi atau enzim tersebut akan rusak. Yang kedua adalah pH. Enzim pada umumnya bersifat amfolitik. Apa artinya amfolitik? Amfolitik berarti enzim tersebut mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam dan basa, terutama pada gugus terminal hidroksida dan gugus terminal amino. Pengaruh konstanta tersebut diperkirakan merupakan akibat dari perubahan pH pada lingkungan. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim akan berbanding lurus dengan cara kerjanya. Jika konsentrasi enzimnya meningkat, maka akan mempercepat reaksi kimia. Sebaliknya, jika konsentrasi enzimnya menurun, maka kecepatan reaksi kimianya juga akan berkurang. Yang berikut adalah mekanisme kerja enzim.
Mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori kunci dan gembok. Menurut teori ini, terjadi reaksi antara substrat dengan enzim karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif dari enzim, sehingga sisi aktif enzim cenderung kaku. Substrat yang berperan sebagai kunci masuk ke dalam situs aktif yang berperan sebagai gembok adalah enzim, sehingga terjadi kompleks enzim dan substrat. Teori yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Bukti dari kristalografi sinar X diketahui bahwa sisi aktif enzim bukan merupakan bentuk yang kaku, tetapi merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim tersebut akan termodifikasi menyesuaikan dengan bentuk substratnya, sehingga terbentuk kompleks enzim dan substrat.